Ini jangan pakai alasan sibuk. Nanti di sini cari alasan yang lain ya. Ya, kan yang lain gitu. Kayak mungkin main ke rumah calon mertua. Cari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dan rekan kita sekalian yang dimanapun anda berada. Yang ada di sini di rumah di seluruh negeri ini yang menonton podcast ini kembali lagi bersama saya rekan Angga dan juga rekan Nita Farah dalam acara podcast Ramadan. Hari ini kita kedatangan tamu. Ini berbeda dari biasanya. Sangat spesial. Biasanya spesial, ini lebih spesial lagi. Siapa? Ada rekan Nita Ikrimah, yaitu pembina kita, pembina PPNU, dan juga ada rekan Nita Imaratul Zahra, ketua kita saat ini. Kemudian ada rekan Rudi, ketua IPNU saat ini, dan juga yang terakhir ada rekan Asim, pembina kita juga. Nah, untuk sekedar info aja buat kalian semua, jadi rekan Nita Ikrimah dan rekan Asim ini merupakan ketua demisioner ya dari periode sebelumnya, yaitu tahun 2000 berapa? 2019 2021 tahun kemarin ya. Baru kemarin demisioner. Si anget ini. Iya. Masih anget-angetnya. Ya, gimana kabarnya rekan dan rekan kita semuanya? Sehat? Sehat, bahagia, alhamdulillah. Lulus dari PAC lebih bahagia. Alhamdulillah, harus lebih bahagia. Itu rekan-rekannya semangat sekali ini rekannya. Kok nggak kuat sih? Kabarnya gimana? Alhamdulillah sudah berubah ini. Dengan apa? Dengan yang tadi Dengan yang manis-manis. Ya, sudah pasti. yang penting halal. Iya. Amin. Yang penting dihalalin. Dan karena yang manis belum tentu mau dihalali. Wah. Jangan ya, jangan nanti ya. Aku manis. Manis kok, manis. Iya, terus Gimana rekan? Banyak. Rekan gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. rekan Nita Ima sehat? Alhamdulillah baik. Semua sehat ya berarti. Semua sehat berarti ya. Berarti hari ini siap untuk podcast ini siap ya. Insya Allah sih. Insya Allah. Asli dredeg aku. Ada panas banget. Saya takut tombol gede dredeg aku. Sebelum kita lanjut ya, kan lebih baik kalau kita tadi kan cuma perkenalan nama ya. Iya. Ini kan kita perkenalan berindividu ya. Nama, terus kalian umur. Kalau boleh ya. Ini harus ya umur status sekarang ya. Ya nggak apa biar semua tahu. Oh, semua iya, tahu. iya. Kan kalau tahu umur kan wah, gini udah Bisa. gini. Aduh, Jadi jangan. masih ya di rumah gitu. Sama mungkin kegiatan yang sekarang Nah. ya, monggo dari siapa dulu? Ya dari rekan Asim urut ke sini. Oke, siap. Monggo rekan Asim. Baik, perkenalkan nama saya Adi Asid Asim Mistaldi, biasa dipanggil Asim. Saya dari Ranting Keranggan. Umur saya 20 tahun. Iya. Kayak 25 ya rekan dan rekan Nita. 20 tahun tuh berapa tahun yang lalu gitu kan? Ada lebihnya kan? Alhamdulillah. Ada. Sekarang sibukan? Kesibukan sekarang podcast. Kalau di rumah? Kalau di rumah, kalau pagi itu TU di MA Hidayatul Sholihin. Kalau siang kuliah. Sore. Sore. Ya, Tidur sekarang. dong deh. Kalau malam menyiapkan visi misi? Kan mungkin aja ya. Oh iya. Mungkin rekan. Ya, perkenalkan nama saya Rudi Rahmansyah. Saya berasal dari Ranting Banyar. Untuk umur saya sama dengan rekan Asim, masih 20 tahun. Nggih, masih nggih. Perlu dengan di sekolah ya rekan Nita. Cerita nama aku. Untuk status aman. Aman ini aman kendali. Oh, aman. Single factor. Tapi di belakang hanya ada Ini yang statusnya masih free agent ya. Double factor ya. Untuk kegiatan Untuk kegiatan seperti biasa di PAC dan juga di rumah usaha kecil-kecilan.
Bisa dipromosikan dong Pak Ketua. Iya. Usaha mendapatkannya. Itu saya sampingan itu. Tolong dianya Rena Rudi dinotis ya. Dianya di sampingnya ya. Gitu. Oh, makasih Mas. Ya, makasih. Ya itulah sedikit perkenalan dari saya, mungkin bisa dilanjut. Baik, perkenalkan nama saya Imaratul Zahra. Saya dari Wonokasian. Lalu umur saya mungkin lebih tua dari yang laki-laki ya, 21 tahun. Lebih tua. Yang laki-laki itu ada lebihannya Rekarina. Ya, 20 lebih 2 tahun, tepatnya seperti itu. Ya. Kok Anda tahu sekali? Ya, kan sudah lebih dalam. Iya. Iya. Pengalaman Yang satu periode gitu. Mengarungi bahtera. Iya. Bahtera. Nanti aja ya sebelum. Oke. Kegiatannya apa Rekanita? Kegiatannya kalau pagi ya kuliah offline tadi. Online maaf. Masih online. Kemudian Rekanita. Ya, saya terakhir ya ini. Langsung saja saya Rekanita ya. Saya masih pantas ya Rekanita? Ya. Alhamdulillah. Masih. Saya Rekanita Iklima Ilhaminas Titi. Saya dari Ranti Rulor. Kalau di Ngurah itu sebelah timur sendiri. Silahkan besok hari raya mampir ke rumah saya. Engkau ya dapat giveaway, insya Allah asik gitu. Dan ini sedikit saya bukan pembina ya rekan dan rekanita, lebih tepatnya alumni pembina. Sebenarnya saya juga masih belajar ini, lebih tepatnya alumni gitu. Umur Alhamdulillah kelihatan berapa ini? Ya Allah. 24. Alhamdulillah saya umur 20 plus ya. Ya, nanti japri lah kalau pengen tahu detailnya. Ya nanti di bawah ditulis ya. Ya, nanti kita spill nomor WA. siap. Terus untuk kegiatannya nih apa aja? Ya, kalau pagi sampai sore itu saya kerja, itu sudah dari beberapa tahun belakangan itu saya pagi sampai sore kerja. Kemudian kalau kemarin waktu di PAC itu baru sore sampai selesai itu di organisasi. Jadi intinya kalau pagi sampai sore itu kerja, selesai itu baru di organisasi. Sampai sekarang pun juga sama. Tapi sekarang lebih banyak di rumah sih. Menjadi anak rumahan sekarang. Ya. Kalau dulu kan berkeliling. Iya, berkeliling Kecamatan Ngurah dari desa satu dan lain-lain. Ada yang ketinggalan. Apa? Status. Bro yang pengen tahu. Oke. Status ya sama seperti teman-teman, nggak ada yang beda. Aman terkendali. Oh, Satu tapi. apa satu sih? Mungkin kalau sama aman nanti PAC bikin acara-acara jodoh ya. Iya, ini cocok ya. Bisa ya. Iya. Cocok deh. Kalau ada yang seorganisasi, kenapa yang lain? Yes. Kemudian lagi. Oke, mesti cari yang satu organisasi. Iya, kenapa harus cari yang lain? Siap. Ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan ya, ini perjalanan selama ikut IPNU di PPNU. Ini siapa, saya Tadi kan pernah atau? di sini. Oh. Sekarang saya di sana. Oh ya. Ya. Ini perjalanan saya kebetulan di IPNU IPPN itu sifatnya kayak gak ikut, gak datnyeng gitu. Jadi gak tahu harus ikut itu enggak. Kebetulan saya Makesta 2016. Kemudian Lakmut 2017. Nah, setelah itu sama sekali tidak mengikuti organisasi. Baru di 2017-2019 baru alhamdulillah ikut kepengurusan Rekanita Lilik sama Rekan Fatkur. Nah, itu. Jadi mungkin kalau dikatakan kader aktif itu juga enggak ya. Jadi kayak datnyeng gitu. 2016, 2017 pending, lalu ikut 2019 gitu. Kalau perjalanannya ya sama seperti teman-teman. Ya gini aja. Gini aja. Ikut enggak tapi tiba-tiba main. Ya itu saya juga berpikir kenapa kok bisa gitu. Dulu pas waktunya Rekan Fatkur itu jadi apa? Jadi wasek. Iya. Kebetulan baru pertama di kepengurusan langsung di wasek gitu. Oh, mungkin itu juga suatu bacaan data sebelum semua. Takdir mungkin ya lebih tepatnya. Mungkin dari wasek udah mengincar Posisi. siapa tahu Tidak ya, enggak. Oh, Itu kayaknya takdir itu ya. Oh, takdir. Iya wis, Takdir intinya itu mengantarkan takdir. ke sana ya. Ya sudah. Terus
Lanjut. Setelah dari 2017 19 kan lalu alhamdulillah di periode kemarin iya 2019 2021 ya berpartner sama jadi rekan Asim ketua. Terus ya sekarang di rumah saja dan ya sekarang belajar gabung sama teman-teman di cabang gitu. pengurus cabang guys. Dari akan Tahu nanti ada capli yang juga nonton ya. jangan dari akan dan masih sama-sama belajar rekan dari Kanita. Siap. Ini rekan kita juga lanjut sini aja. Ya. Kan sama gitu. Iya. Oh iya sih ya. Oke. Sak sinkron gitu ya. Dulu Mas. Kita masih dari awal. Ya mungkin dia dari lain ya apa? Kita nggak ada waktu ya. Lama. Berapa? Ya, perjalanan saya ikut IPNU itu sebenarnya ya nggak minat lah, dipaksa sebenarnya. Dipaksa kan ada acara Lakmut itu 2014 di MA Suja. Itu tiba-tiba kakak saya itu bilang, ayo ikut aku pakai bawahan hitam atasan putih. Kenapa? Nanti tak tahu. Ini nggak tahu acara apa ini. Terjebak. Dalam itu 2014, terus 2015 saya ikut di Tlatama CPP KPP di Ngampel Papar. Terus 2016 saya baru Makista. Kita kan seangkatan. Oh iya. Angkatan orkestra. Terus setelah itu Di mana? Di MTS Suguja. Oh, Suja. Oke. setelah Makista di Sama tahu. Belum. Maka kita mau bilang ketua sekalian. Iya, karena kaderisasi itu sampai Lakmut tahun kemarin ya. Iya. 21. Iya rekan. Iya betul rekan. 21. Lakmut 2020. Terus kalau perjalanan organisasi di ranting dulu 2000 angkatannya rekan ketuanya PAC rekan Fatur dan rekan Intan Lili itu saya di ranting sebagai sekretaris, kemudian di PAC sebagai anggota CBP KPP, lalu setelah itu Nah, Diangkat dari CBP KPP langsung jadi ketua. ya. berarti Sekarang dia punya apa ya? Brand sendiri loh. brand. Hebat Brand rekan dari Asim CBP itu. KPP. Iya. Punya branding sendiri dia. Terus sekarang Sekarang di PC sama dengan kenapa selalu bersama Loh, sih? ya kan sudah terbiasa 2 tahun ya. Jadi semisal kayak sudah beda alur apa? Kayaknya kemarin perlu Sudah dipilih enggak. lagi harusnya ya. Oh, tidak. Harusnya 2 periode ya. Itu bisa. Umurnya sudah tidak mencukupi ini. Oh berarti ketahuan umurnya nggak 20. 20 plus gitu kan, detailnya kan nanti bisa Jabri lah. Oke. Ya. Lanjut. Ke Rekanita Isa ya. Iya. Kalau saya sendiri dalam perjalanannya di organisasi IPNU PP dulunya masih MTS itu diajak kakak saya. Nah kebetulan Dijebak juga nggak? enggak sih, enggak. Diajak. Berarti dari awal sudah ada Ada niat niat. ya. Sudah ada niat. Bukan ada niat tapi ya diajak ikut-ikut aja gitu. Nah ketika itu saya masih MTS kalau nggak salah. Wah. Berarti sudah IPNI PPN sudah dini ya. Belum MTS kok. Ya dibandingkan SMA kan dinian MTS gitu. Ya terus ketika kakak saya itu menjadi ketua, nah kebetulan saya nggak tahu dimasukkan ke organisasi IPNI PP itu menjadi waseknya Rekanita Iklim. Ya, Ya, itu waktu periode kemarin. ya pada Iya. kemarin. Terus sekarang jadi ketua. Ya, Ya bener ya, jadi katanya rekan Angga jadi wasek langsung ketua. Rekan Angga sekarang kan posisinya di wasek ya. Iya, tahu ya. secara tidak langsung dia udah promosi. Oke. Kan Angga nonton ya. Soalnya sudah 2 kali kejadian jadi wasek kemudian ketua. Nah rekan Angga sendiri tadi udah
rekan Angga mungkin di rumah juga menonton. Gitu ya, dah bilang sendiri ya. Mungkin bisa diaminkan rekan-rekan kita. Amin. Amin. Kok jadi Angga ya kena ya. Soalnya yang mulai pertama juga Angga ya. Lanjut. Ya baik, terima kasih rekan Angga dan rekan Tamara. Mungkin saya kalau nggak salah bisa ingat saya baru masuk IPNU itu tahun 2018. Itu di running saya tahun 2018 itu masih awal tahun. Jadi untuk pengalaman di IPNU IPPN sendiri sebetulnya saya sendiri masih banyak kurangnya. Karena soal keaktifan juga saya masih kayaknya kalau dibilang aktif itu gitu boten ya kayaknya, karena dalam periode sebelumnya itu periode rekan asing, kebetulan saya juga masuk di jajaran kepengurusan beliau. Wasek juga. Enggak. Tidak. Alhamdulillah Aman kan? aman. Kalau aman. Jadi kalau kita masuk aman. Awal masuk IPNU itu nggak tahu kenapa saya di running itu langsung ditunjuk sebagai ketua Oh. dan masih bingung gitu keadaan saya baru pertama masuk dan ditunjuk sebagai ketua itu Bingung. bingung. Mungkin Takdir bisa itu, saya takdir, sendiri. takdir. Dapat setengah periode dipanggil sama rekan asing untuk masuk di Panggilan alam. PNU Kecamatan Gelang. Berat dipanggil. Nggak tahu kenapa seiring berjalannya waktu sampai sekarang berarti sudah berapa tahun? 3 tahun jalan, hampir 4 tahun. Jadi pre-IPNU itu saya kurang lebih sekitar 3 tahun plusnya nggak tahu plus berapa. Ya mungkin itu untuk sekarang ya seperti ini. 3 tahun sudah jadi ketua ya. Kalau dibilang aktif itu ya sebetulnya kalau periode kemarin itu dibilang aktif, dibilang istiqomah itu menurut saya enggak sih. Karena kemarin itu ada fokus yang terbagi. Jadi Waduh, ke siapa ini? Fokus kemana? ya, maksudnya di saat saya memfokuskan diri ke IPNU ada sesuatu hal yang saya tinggalkan. Ketika saya memutuskan dalam hal lain dengan berat hati IPNU harus saya tinggalkan. Jadi kalau dikatakan istiqomah menurut saya jauh dari kata istiqomah. Kalau sekarang fokusnya jangan sampai Alhamdulillah kalau terbagi. sekarang itu Ke anak-anaknya mau fokus atau dong. tidak fokus harus difokus-fokuskan. Oh. Entah itu kenapa gitu. Karena saya di IPNU IPPN itu sendiri itu nggak tahu. Dari awal saya tidak pernah kepikiran untuk masuk di organisasi yang bersifat non-profit seperti ini, yang tidak menghasilkan. Kalau dipikir secara logis lebih baik kita bekerja, lebih baik kita mencari uang, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat profit menghasilkan. Sampai saat ini pun saya belum menemukan hal yang logis atau alasan yang kuat kenapa saya masih bertahan di IPNU IPPN. Harus kita temukan jawabannya, guys. Sampai sekarang pun saya ternyata belum bisa menemukan. Ya mungkin Dan tak ternyata- tahun ini Korek-korek tapi nanti. tahun-tahun lagi. Oh iya. Kan nanti 3 tahun juga mungkin tak 10 Iya. tahun. Soalnya gini ya, 3 tahun aja sudah jadi ketua. Wah, 3 tahun loh itu sudah jadi ketua PAC. Nah itu nanti untuk kedepannya kayaknya karirnya bisa lebih melonjak gitu. Mungkin Pak PC Saya belum berpikir lanjut. dilanjut ya. Ya, monggo. Karena saya dari awal tidak pernah berpikiran seperti itu dan masih belum mempunyai alasan yang logis dan alasan yang kuat untuk kenapa saya masih bertahan di IPPN. Ternyata kita emang dididik di organisasi yang didirikan tidak secara sembarangan, dididik dari organisasi yang sudah
yang beliau pendirinya itu membutuhkan tirakat-tirakat yang tingkatan langit kayak seperti itu. Dan lagi pula di IPPN itu sendiri kita itu tidak berjuang di IPPN itu tidak melulu kita harus mementingkan diri sendiri. Dan kalau di bagian kutipan ada khairun nas anfa'uhum linnas, dan itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Dan disinilah kita harus berproses untuk menjadi bermanfaat untuk diri kita dan masyarakat semuanya. Oke, tepuk tangan buat Kak Ketua. Wow. Katanya ada Jangan ceritakan dalam ya. sebelah subhanallah sekali ya. Mungkin rekan Angga bisa dipersiapkan kan tahun depan jadi. Iya. Saya tahun depan mau juga ya. Oh, Dia mondok di MBC jadi banyak kabar kosong di sini. Saya pindah kecamatan juga. Seru ya. Ini kan udah mengalami semua ya. Masih belajar. Masih kan, udah lama kan di dunia ini di dunia sini. Terus gimana cara bagi waktu rekan dan rekanita Kan dengan untuk tadi organisasi kesibukan. sama kan tadi kan bilang ada kesibukan lain, kesibukan ini, kesibukan itu, tapi tetap bisa berorganisasi. Mungkin dari rekanita ketua ya. Mungkin dari Silakan. alumni ya. Iya, alumni. Perwakilan Mawon, terus mungkin kita Oh, iya. Tembok diskusi. Maksudnya salah satu. Monggo. Ini dari siapa? Monggo dari rekanita Ima. Mau. Untuk membagi waktu itu ada kaitannya dari pertanyaan tadi. Mungkin untuk fokus itu masih belum, untuk periode sebelumnya itu masih belum bisa fokus sepenuhnya, karena masih ada kegiatan yang tidak bisa dijalankan secara bersamaan. Jadi selama ini kegiatan yang sudah ada di periode belakang, aku belum betul satu istiqomah dalam Minta maaf ya. Berat ini kalau bicara soal istiqomah ya kan? Di depan. Juga seluruh Indonesia. Banten masih menjadi wow. Ada kesibukan yang secara tidak langsung itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi fokusnya harus terbagi. Mungkin kalau cara membagi waktu, makanya kan di tahun kan juga pasti ada kan yang kayak susah banget gimana cara bagi waktu di sini, terus bagi waktu di rumah, sekolah gitu. Mungkin dari ketua sekarang mungkin ada. Sebenarnya kayaknya ini sih mereka tegang gitu. Oke, minum. Tidak tegang tapi lebih ke daga sebenarnya. Ini Saya makanya lihat mereka kasih dari lemes. biasanya kok Ada batu-batu. katanya belum selesai bukannya. Monggo Tadi dimakan. mau kopi sih cuma tutup sebenarnya. Sebenarnya buat sendiri juga bisa ya. Oh tadi habis kayaknya. Oh habis. Habis. Iya. Untuk membagi waktu itu khususnya kepada rekan dan rekan kita yang mungkin ada di rumah, yang masih di usia pelajar, itu memang kita untuk disibukkan ke organisasi itu memang sudah sudah tantangan yang harus kita lewati. Itu harus memang esensi dari sebuah organisasi yang harus kita lewati bersama. Itu berlaku setiap kader di PPNU ataupun organisasi yang lain yang sifatnya masih tingkat pelajaran. Dan itu mungkin dari orang tua rekan dan rekan kita juga ada yang tidak kurang setuju bila kita bukan berorganisasi, lebih tepatnya kita lebih tidak kurang konsen untuk proses belajar kita untuk di sekolah. Kayak terbagi gitu pikiran. Ya. Jadi kalau rekan dan rekan kita di rumah ada yang seperti itu punya problem dari orang tua, minum sewu untuk orang tua jangan beranggapan kita tidak
paham orang tua kita kalau kita ikut di IPMI PPN itu kegiatan yang positif, insya Allah beliau tahu, dan itu pasti didukung, apalagi yang sifatnya kita mengabdi di Nahdlatul Ulama, itu sangat positif sekali. Semua positif. Tapi pada diri orang tua itu ada kekhawatiran bila mana anaknya itu tidak bisa menyelesaikan program-program di sekolah dan tidak bisa menjadi sesuai harapan orang tua. Karena di setiap pundak anak itu ada harapan orang tua yang kelak akan menjadi harapan dari orang tua itu agar terwujud sesuai dengan keinginannya. Jadi untuk rekan dan rekan kita, ya, Ketua? bila ada permasalahan seperti itu, saya berharap bisa apa ya namanya? Didiskusikan. Lebih bertanggung jawab Tidak. sama Lebih bisa mengatur waktunya. Karena kalau kita nanti sudah bisa menjalankan keinginan dari orang tua dan itu sudah terlaksana semua keinginan orang tua, kelak nanti kita dalam berorganisasi itu sudah tidak ada lagi untuk permasalahan-permasalahan yang dikhawatirkan seperti orang tua, karena kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita terhadap orang tua. Mungkin seperti itu. Jangan lupa sama tanggung jawab ya berarti ya. Tepuk tangan dong buat Pak Ketua. Hebat sekali ya. Kayaknya nggak salah pilih ketua. Iya, gitu. dia sudah senang sekali gitu. Cocok. Ada Ternyup kan diri Anda. Kayaknya tisu. Saya jadi ketua itu ya nggak tahu. takdir Satu, ini. Jen. Ini kembali lagi ke takdir ini. Monggo. Kan katanya amanah tidak salah memilih pundak. Iya. Katanya. Tapi kalau juga seperti rekan tadi. Bukan jebak ya kan? Bukan jebak, bukan. Itu udah ada skenario nya. Oh, iya. Udah diatur. Udah ada penggali komnya nih. Memang itu cara kita untuk proses. Harus ada jebakan. Harus ada. Hati-hati rekan Angga pulang dijebak. Lewat mana nanti? Kita satu jalur. Nanti saya disebut ayah. Oh, dijebak. Mungkin untuk alumni mungkin ada masukan gimana cara membagi waktu. Monggo, monggo, monggo. Lain. Mungkin dari rekan dulu nanti bisa saya tambahin. Nah, Kayaknya nggak bakal menambahkan. Ini tadi soal apa rekan? membagi waktu. Oh, membagi waktu ya. Kalau saya pribadi itu bagaimana membagi waktu itu harus punya satu prioritas gitu. Pengalaman dari periode kemarin itu saya prioritasnya adalah kerja. Nggih ngapunten. Saya prioritasnya sebagai kerja. Jadi semisal di jam kerja kok ada acara di organisasi, nah itu saya wakilkan kepada teman-teman. Tapi kalau benar-benar harus saya yang berangkat, ya saya bisa izin gitu. Jadi setelah kerja baru fokus ke organisasi. Besoknya lagi seperti itu. Jadi pagi sore sampai sore kerja. Prioritasnya yaitu kerja. Kita harus punya prioritas dahulu. Kemudian yang lain-lain itu ngikut gitu. Tapi kalau organisasi itu juga masuk dalam list prioritas. Jadi prioritas kedua gitu. Tambahan dari saya. Kalau mendahulukan prioritas sebenarnya memang itu pilihan yang tepat. Tapi kan kadang kan rekan dan rekan kita semua kan ada yang kayak ini acara ini barengan dengan acara ini. Ya, tabrakan. Itu bisa. Nah, biasanya Bisa. tidak, kalau di keseharian entah ya. Kalau Barengan ya? bersamaan dua acara, nah acara yang satu terlalu butuh ya. Kita Bisa dibutuhkan dimengerti. nggak? Iya, iya. Kita sudah sinkron rekan. Acara di Iya, iya. rumah, Aku makin panas. acara kan tidak setiap acara di rumah itu membutuhkan kita. Bisa lah ada yang lain, misalnya kakak kita atau adik kita. Seperti itu. Mungkin tambah ada lagi? Mungkin itu. Nggak ada. Iya. Seperti itu ya. Kalau dari kamu tadi prioritas ya. Nomor satu. Ya, kita harus punya prioritas dahulu. Nah, itu nanti untuk selanjutnya bisa ngikut lah. Tambahan. Oh, tambah lagi. Ya, 2 tambahan ya berarti rekan-rekan.
Nanti kalau tiket dapat green. Siap lagi ya. Adanya jajan ini. Biasanya dari rekan dan rekanita semua kan ada yang sibuk, sangat sibuk. Iya. Kalau diajak itu gimana? Sebenarnya sibuk itu nggak ada. Tergantung kita prioritasnya kemana gitu. Kembali lagi ke prioritas ya. Kalau dia bilang sibuk dan sibuk, alasan mereka, seribu alasan buat mereka. Mungkin. Oh, berarti abis ini jangan pakai alasan sibuk. Berarti. Di sini cara alasan yang lain ya. Ya, kan yang lain gitu. Kayak mungkin main ke rumah calon mertua. Cari dulu calon mertua. Kan gak ada jenengan. Niki wakili. Ini kan satu desa mas. Tak wakili. Ini jadi satu ya. Terima kasih. Kalau sekarang mungkin ada pandangan nggak ke depan mau kayak gimana? Wah, ya lebih ke Di depan kita ngurus rumah tangga. Kalau tadi saya dengar kan dari rekan itu dari rekan kita, emang kan sekarang udah ada di BC kan. Ya, mungkin ada pandangan mungkin ke depan ingin apa? Ya itu tadi di depan ini. Kalau sudah ya mungkin saya juga ngikut ke rekan Asim ya. naik ke PC, kalau dari Soalnya kan- dari PC kita ngurus rumah tangga. Oh enggak naik ke PW mungkin atau jadi ketua lagi di Iya. PC. Enggak, Kayaknya rekan Asim ini ya ambil. Kan namanya kemarin itu kan udah menikah juga kan, Iya. rekan Ali sama rekan itu. Ya kan kita cari yang beda dari yang lain gitu. Kan habis nikah udah selesai berarti. Terus Bisa ke Bandung yang lain gitu. Kita domisili di gedung kita. Ke iya. kan tadi kan gini kan di BC tadi kan walaupun udah demis kan alumni tetap bareng kan satu tujuan kan. Ya harus itu mungkin harus. gini kalau semisal rekan Asim ini mencalonkan diri sebagai ketua PC. Apakah mungkin rekan kita Ikimah juga ikut? Oh ya tidak. Makanya katanya barengan gitu. Nanti diambil orang loh. Siapa tahu juga ikut gitu, Gini, barengan bukan berarti harus sejajar terus ya gitu. Bisa Bisa mendukung dukung dari ya? belakang. Iya, saya dukung dari belakang aja. Benar rekan Asim. Ditinggalkan itu tidak setia ini. Rekan Ini jajan apa ya? mengalihkan pembicaraan. Kayaknya cocok deh jadi ketua PC. Tolong mas PC ini dinotis. Ya soalnya dia usia masih produktif di Iya. organisasi Saya itu. dengar kan juga gitu juga ada keinginan gitu. Nggak dengar saya. Setuju. Oh, banyak yang mendukung. Setuju. Tepuk tangan dong. Kita tunggu berapa tahun lagi? Bentar, jangan cuma tepuk tangan. Amin ya. Amin. Nah, kalau rekan Asim lah, kalau rekan Angga kan di PAC ya. Iya, Kak. Mungkin kalau saya Jadi wasek ya. Tadi kan sudah ada 2 kejadian wasek jadi ketua. saya lebih ingin ke ranting. Lebih memajukan ranting. Semua orang bilang gitu rekan. Iya. Baik rekan Asim. Nah gitu. Desanya tetap di situ nggak bakal maju. Iya. Kemarin kata bupati harus di Joni. Jadi Gimana saya bingung. kemana ke jalan? Simpang Lambung. Simpang 5 lebih ini. Jadi gimana keinginan jadi ketua nggak ada? Dikacangin. Aduh, dikacangin. Keinginan jadi ketua. Keinginan jadi ketua Mungkin nggak ada. apalagi Oh sekarang sudah jadi ketua. Ketua Ansor. sekretaris deh. Jadi ketua. ini juga ada Berarti di sini. nggak langsung itu kan Ada yang di kegiatan. iya. Sebenarnya kepuasan itu yang serius. Heeh. Ya kepuasan yang serius. Jadi Di sini kita- Karena ketua saya sedang berada di luar daerah. Di Anda yang menggantikan. Luar juga. Masya Allah. Berarti dia kayak stimulus dulu ya di ranting jadi ketua Ansor. Kemudian nanti bisa naik ke PAC gitu. Amin, amin. Kita doakan ya. Ya harus. Doakan yang terbaik untuk rekan. Poinnya, poinnya. Ayo monggo. Monggo. Takutnya nanti lapar. Dari tadi rekan kalau lapar. Takutnya nanti berjalan di rumah, kamu nggak ngasih apa-apa gitu. Kita jadi nggak enak. Nanti ngomong di belakang. Enggak, nanti saya langsung bilang ke ketua kok. Siap. Kalau dari Bisa kondisikan. Iya, bisa kalau dari kondisikan. rekan
dari Rekanita Ima? Gimana? Nanti ke depan setelah mungkin jadi alumni nanti setelah lengser ya, apakah mungkin ingin mencalonkan lagi? Masih jauh ya. Baru dilatih udah bahas lengser. Ya, siapa tahu ada pandangan gitu kan, nggak tahu kita kan nggak tahu. Setelah, Kita nggak tahu, iya. ya. Untuk harapan ke depan ya, ini kan masih baru, masih belum ada 4 bulan ya, kita baru pelantikan. Jadi masih ya, masih apa ya, masih jauh lah kalau dipikirkan itu masih tidak ada pikiran seperti entah nanti mau jadi apa pilkada. Jadi yang saya inginkan saat ini untuk saya semoga bisa harapan saya dan juga mungkin harapan semua saya ingin mempunyai dari PAC ingin mempunyai ranting yang lengkap. Tepuk tangan dong. Berapa ranting sih di PAC itu? Alhamdulillah ada kurang lebih 26. 25. Itu yang sudah terbentuk katanya. Jumlah semua ranting di kecamatan kurang lebih 26. Dan sampai saat ini masih banyak ya itu. Jadi harapannya dalam 2 tahun ini, dalam 1 periode ini kita berjuang habis-habisan untuk untuk PAC Kecamatan Gera. Jadi Subhanallah. Bisa. Kita bisa. Ya mari kita dukung. Coba Pak Dedo. terima kasih. Dari 26 jadi 0. Jangan gitu doanya. Jadi Karena sekarang kita ingin membuat apa ya namanya standar PAC. Jadi apa ya standar itu apa? KKM itu singkat nilai rata-rata. Nilai minimal. Ya nilai minimal. Bila nanti kita dari PAC itu membuat KKM katakanlah 75. Untuk periode depan itu periode depan pasti semua pengurus itu terpacu untuk menambah nilai atau jenjang PAC lebih dari 75. Jadi itu progres kedua kami agar PAC ini selalu bertambah baik untuk ke depannya. Amin. Langkah Anda Kita berjuang naik sama loh ya. habis 75 80 loh tahun. Ya paling enggak naik 1 poin itu sudah. Jadi kalau saya lebih itu baik ya dari naik bukan KKM ya. kemarin. Berat badan. Ya, saya juga begitu rekan, ada temannya. Santai. Berarti Tanda bahagia ya ini. Tanda bahagia. kurang Iya. berapa ranting yang Insya yang masih Allah belum aktif? kurang berapa ya? 12 kalau nggak 11. Dikit lagi. Bisa yuk. Bisa. Bisa yuk. Naikin 6 Kita gitu. berjuang bersama yuk. Bersama yuk. Oke, bisa yuk. Bisa. Insya Allah kalau kita kompak, kalau kita bersama-sama, Tuhan tidak akan apa ya membutuhkan jalan, membutuhkan Selalu ada jalan. kita meraih itu semua. Selalu ada jalan. Gini. Ini harapan untuk PAC kedepannya atau yang alumni tadi? Ya mungkin pandangan ke depan ingin seperti apa? Misi-misi. Ya, bisa ya Pandangannya Iya. di PAC. Iya, apa? Pandangan individu sendiri ingin jadi apa sebagai apa? Harapannya untuk PAC saja ya. Ya. Untuk harapannya kedepannya PAC itu kurang lebih sama kayak Pak Wam. Nah, saya hanya menambahi. Klop ya? Iya, pelengkap. Satu visi, satu hati. Wow. Nah, saya tuh berharap pengurus dari PAC Ngurah ini aktiflah sesuai dengan apa yang kita sudah lantik ketika di Banyunya kemarin pelantikan. Nah, saya mohon kerjasamanya untuk aktif dan saling komunikasinya dijaga lagi. Itu aja sih. Tolong Terus dinatis ditambah pengurus ini. PAC aktif ya, tolong panggilan ini sudah Aktif ya. aktif. Termasuk kalian berdua ya. Iya. Saya unsur ya, ada unsur penting ya. Nah, saya aktif loh, jangan dikira saya tidak aktif ya, mohon maaf nih. Ya, saya aktif WA ya. Online ya. Online WA 25 jam ya. Mohon sedikit menambahkan ya, memang benar yang dikatakan oleh Rekanita Ima, Rekanita Ketua tadi,
menurut saya kalau kita sudah memulai sesuatu hal dari awal, kita sudah memulai, kalau kita tidak meneruskan, kita tidak menyelesaikan, mungkin track record kita akan dicap sebagai pecundang. Wow. Mungkin Pecundang ya, menurut saya Rena. seperti itu. Tersindir, Nah, tersungkur. Maksudnya bukan Pecundang untuk juga. menyindir sama sekali. Iya. Jadi ini untuk referensi aja biar semua itu, ayolah kita bekerja bersama, kita sukseskan PAC selama 1 periode bersama-sama. Intinya kan tanggung jawabnya ya. Iya. Jawaban. Karena emang apa ya, hasil dari akhir kita adalah pertanggungjawaban. Entah itu di organisasi atau di lain kan, hasil akhir pasti bertanggungjawab. Tanggung jawab segalanya. Oke, kan tadi sudah nih dari ketua. Terus sekarang untuk alumni, pesannya mungkin untuk Pesan dan apa? ya, melihat PAC yang sekarang, terus pesannya apa? Mungkin yang dari periode kemarin mau diturunkan ke periode sekarang itu apa? Ya Allah, ya Allah. Dengan pandangan. Kita akan teruskan acara ini. Oke. Bikin podcast tiap bulan. Mantap. Saya pakai Anda terus. Promosi diri Anda. Ya, monggo siapa nih? Ya, mungkin dari rekan Asim nanti bisa saya tambahkan. Iya. Ya, gantian ya. Lempar aja. Saya gitu ya, Bang. Melengkapi ya. Melengkapi. Harus. Oh iya, siap. Biar komunikasi tetap berjalan. Tips buat komunikasi. Spill. Kalau dari saya untuk PAC itu yang saya harapkan, ibu-ibu itu organisasi pelajar dan organisasi sosial masyarakatan. Saya harap kayak program-programnya itu bisa, program PAC nantinya bisa lebih mengena di masyarakat, khususnya di pelajar. Gimana program kita bisa lebih dirasakan oleh masyarakat, ya cuma kita dari pengurus PAC, dari pengurus ranting aja. Jadi gimana pengurus di PAC itu memanfaatkan kader di ranting dan juga membuat program agar kayak orang-orang di desa-desa yang belum mengenal IPNU PPNU itu bisa mengenal bahwa ini loh IPNU. Kalau mereka sudah mengenal ini loh IPNU, ternyata acaranya begini-begini, wah anakku tak Ikutkan. ikutkan IPNU PPNU. Kalau itu di ranah masyarakat ya, kalau di ranah pelajar di sekolah-sekolah, semoga di IPNU PPNU Kecamatan Budah ini semoga lekas bisa menyasar ke sekolah-sekolah. Karena gimana ya, kita bisa lebih terlihat atau dari apa ya, Ayo. Minum. kayak organisasi-organisasi sebelah itu, organisasi kepemudaan itu menyasarnya di sekolah-sekolah. Gimana mereka mendoktrin anak-anak di sekolah negeri dan lainnya. Kalau kita tidak menyasar di sekolahan, Ya, kita kalah. Mungkin kita kalah ya. kan kita pelajar. Mereka Iya. juga Bisa nggak kalah. apa-apa ya. Hmm. Terus kalau ke masyarakat tadi berarti ya mungkin lebih ke orang tuanya juga ya, biar Iya. tahu Iya. anaknya itu kalau di sini itu kalau jika ikut IPNU IPP kegiatannya apa positif gitu. Iya. Iya. Kayak saya sudah lihat di sosmed dari ranting besok itu kayak programnya itu kayak kelihatan di masyarakat bahwa ini loh saya dari PPNU. Iya. Tepuk tangan. Saya juga kagum loh sama rantai besok. Yang ini berarti yang Ini ya. Iya, baru apa makam Iya. apa ya kemarin. Tepuk tangan untuk ranting keranggan. Mungkin di nanti yang lain atau Iya. di PAC bisa mencontoh atau bisa Berinovasi gitu ya. dari kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, nanti harus juga bisa sharing-sharing kan. Ya, nanti bisa lah ya kontak sama ketua rantai besok. Iya. Siapa ketuanya?
Ya siapa ya rekan? Rekan Rudi siapa rekan? Untuk Ibnu dari rekan dari ranting besar ada rekan Heri. Oh, Heri. Dari pemimpinnya ada rekan Nita Mei. Oh iya iya iya. Rekan Heri ya biasanya jadi host juga ya di sini ya. Kalau kalian Oh, apa yang jadi host? Ya sudah kemarin dari ya, beberapa kali juga. Lihat di YouTube PAJ Ibnu PPN Berapa. Oh, Tahu semuanya ya. Jangan lupa di subscribe, di like. follow. Mungkin Gitu. untuk ranting-ranting yang lain bisa apa ya namanya bisa mencari referensi dari ranting besar mungkin ya. Seperti itu. Ya, Atau ranting-ranting yang lain. Ya, mungkin juga bisa main ke Tirulor loh rekan-rekan. Mana Jaya juga bisa gitu. Saya itu sudah paham. Cerita ini masuk. Kita tambah. Oh ya, kalau harapan sendiri untuk PAC untuk saat ini, nah itu ya intinya lebih ditingkatkan lagi komunikasinya. Nah, terus ya diusahakan lebih baik lah dari periode kemarin. Soalnya kan ini rekan Nita Ima, rekan Nita Rudi, rekan Nita, waduh, rekan Rudi. Rekan Rudi kan kemarin sudah masuk di periode saya sama rekan asing. Sedikit banyak kan sudah mengerti, oh di organisasi periode kemarin kan seperti ini, ada yang baik, ada yang benar, ada yang teruskan di periode ini, ada yang tidak. Nah itu silahkan monggo dicerna, dipelajari sendiri. Harapannya nggih untuk PAC ke depan silahkan diperbaiki lagi, silahkan ditata lagi gitu. Nah kalau mungkin saya mengartikan untuk PAC yaitu PAC itu adalah rumah, jadi jangan sampai ada yang merasa menjadi ratu ataupun raja gitu. Jadi semuanya sama, silakan saling membantu, silakan saling mengurangi beban. Kita membantu untuk bentuk tanggung jawab kita membantu mengurangi beban sebagai wujud kepedulian kita. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong rekan-rekan. Yang kurang dari periode kami yang sangat pernah itu adalah rutinannya ya. Iya itu ngapus sama juga COVID itu ya. Ya, jadi ini bisa diingatkan. Sika, iya bisa. Iya. Terus tambahan pesan dari saya untuk khususnya kepada ketua-ketua ini. Saya itu pesan dari salah satu MWC di waktu sambutan di pelantikan kami itu buat siapa saja ya, kalau ada susahnya di organisasi mungkin dari kalian itu kurang apa ya, Kurang apa ayo? Minum dulu rekan, minum. Jawabannya ada part 2. kurang tawasul kepada pendiri-pendiri NU, pendirimu. Ini pesan dari MWC ketika sambutan di pelantikan kami. Mungkin lebih ditirakati gitu ya. Iya. Ya, lebih ditirakati setiap malam kirim Al-Fatihah buat anak-anak, buat organisasi khususon. Wow. Dikhususkan ke siapa gitu? Iya, khususnya untuk organisasi, wabil khusus untuk pengurus gitu. Itu pesan yang sangat saya pegang Iya. sampai sekarang. Jika saya malas, saya merasa berat di organisasi yang saya ingatnya itu bagi tawasul itu kurang. Subhanallah, ini juga alumni pembina rekan Nasim. Wow. Tepuk tangan dong rekan. Selain dari itu, yang tak lupa ya alangkah baiknya kita lebih sering lah berkunjung ke rumah alumni atau dalam para kiai-kiai sepuh di Iya. kecamatan kita khususnya. Minta doa. Minta doa di rumah rekan Asim. Ojo. Mboten nyuwun sangu mawon lah dene rekan Nasim. Makan. Tempat tidur. Aduh, Pindah. Biasanya tak sediakan. Tapi saya tidak ingin.
ada Udah jadi tempat THR ya, kedua rekan. berarti. Bang. THR ya. Bisa deh. Alhamdulillah nanti di belakang ya. Oke. Kita satu rantai. Ini yang terakhir untuk rekan bersama rekan kita Ima mungkin pesan atau ucapan untuk rekan asing dan rekan Oh, kata ya. Untuk dari saya pribadi harapan saya walaupun panjenengan sudah alumni sudah Alumni tidak, ge, betul sekali. sesepuh. apa ya Dereng sepuh, dereng. jarang-jarang berkunjung ke kantor lagi. Saya berharap tetap ada sumbangsih dari panjenengan seterusnya Insya Allah. demi kemajuan PAC Manajemen Kecamatan Kelurahan. Sampun maju rekan iki. Sampai kapan ya? Menurut saya dalam sebuah organisasi kegiatan apapun itu kita tidak lepas dari barokah para masyayikh, para kiai, nahdlatul ulama dari dan ibu BPN. Dan juga kemungkinan besar acara hari ini podcast ini juga kelancarannya dari salah satunya dari barokah dari para kiai, para masyayikh, nahdlatul ulama. Subhanallah. Amin, amin gitu. Kalau dari rekanita Ima. Kalau dari saya, panjenengan sama panjenengan terimalah sambutan dari kami. Los 25 jam, wes. Telepon. Ya, 24 jam plus. Nanti rekan asing acara sendiri ya, acaranya curhat ke asing. Kayaknya bakal ini ya booming. Nanti yang jelas kayaknya kaum jomblo gitu ya. Oke. Mungkin ada tambahan? Nggak ada? Saya kira cukup. Saya Dari kami terima kasih sudah mau Ya, datang meluangkan waktu. dengan adik kita sudah mau meluangkan waktu walaupun ini udah malam juga tapi meluangkan waktu tetap semangat Alhamdulillah. menjawab pertanyaan kami semua yang ada di sini ya. Terus mohon maaf kalau cuma seadanya. Sampun banyak nih kira kan? Saya juga pernah menjadi seperti ini. Iya. Saya yang belum pernah jadi saya. Yang pernah nyemplung bulan ya, bulan ya. Sudah basah malan. Yang sudah basah. Iya. Dulu dan biasa. Saya baru sedikit. Ini sudah basah ini. Mungkin untuk teman di rumah terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus tanggapan kalian, saran positif dari kalian sangat berarti bagi kami untuk channel ini supaya lebih baik lagi. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.